Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dari Dinas Kesehatan, dari Rumah Sakit, dan seluruh rekan-rekan awak media yang berbahagia. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini, Rabu, tanggal 16 Desember, kita kembali melaksanakan konferensi pers perkembangan COVID-19 di Kabupaten Sintang. Mohon maaf, minggu ini semestinya kita biasanya melaksanakan hari Selasa, tetapi karena ada hal-hal lain, maka kita mundurkan hingga menjadi hari ini. Baik, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada rekan-rekan media yang telah hadir. Kami akan merilis beberapa data dan informasi perkembangan daripada COVID-19 mulai dari April sampai Desember, dan yang paling penting adalah perkembangan mingguan terakhir ini. Kita mulai. Kami harus menyampaikan informasi yang kurang mengenakan bahwa ternyata kita mendapat rilis dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bahwa zona Kabupaten Sintang jadi turun dari kuning menjadi orange. Ini sebuah perkembangan yang patut untuk kita waspadai. Kita perlu meningkatkan kesadaran kita semua. Orange ini adalah dalam kategori sedang, sehingga kita menginginkan semua komponen masyarakat, satgas, masyarakat dan media harus terus gencar untuk mensosialisasikan kedisiplinan kita sehingga perkembangan COVID ini tidak semakin naik menjadi merah, dan kita berharap bisa turun menjadi warna kuning. Tapi pada slide ini kita ingin memastikan juga ternyata trennya ini sekalbar. Ya, trennya sekalbar. Nah, mungkin memang harus ada penjelasan khusus dari pihak provinsi kenapa hanya tinggal 5 saja kabupaten di Kalbar ini yang berzona kuning. Selebihnya ada 9 yang masuk dalam kategori orange. Ini menjadi catatan penting kita. Lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, kami merilis total yang dirawat, diintervensi oleh pemerintah daerah melalui Satgas. Ada klasifikasinya. Ruang isolasi khusus itu 2 pasien. Ruang isolasi mandiri itu ada 16 orang. Nah, kami merilis mulai minggu ini arahan Pak Bupati bahwa yang OTG yang selama ini kita treatment di Rusunawa itu kita rilis, dan hari ini berjumlah 60 orang. Hingga 60 tambah 16 tambah 2, maka muncullah angka 78 orang yang kita lakukan perawatan. Perawatan sangat intensif 7 orang, perawatan 16 orang, dan orang yang bergejala OTG 60 orang. Lanjut. Nah, perkembangan mingguan mulai dari Rabu kemarin sampai hari ini seperti ini ya. Memang ada tren meningkat. Itulah tadi mengapa berubah dari zona kuning menjadi zona orange. Gitu ya. Nah, ini patut kita waspadai, dan kami ingin memastikan sebabnya memang muncul klaster-klaster keluarga. Terakhir ini muncul klaster-klaster keluarga yang mengakibatkan ada tren peningkatan. Nah, mungkin ini memang mobilitas orang yang berkunjung yang terkonfirmasi ini akhirnya membuat ada kelompok-kelompok masyarakat di tingkat keluarga yang akhirnya juga terkonfirmasi COVID-19 ini. Lanjut. Nah, kalau dari bulan Agustus kami sudah membuat grafik seperti inilah perkembangannya. Memang naik turun. Ya, ini berdasarkan hasil pemeriksaan swab kita dari bulan Agustus sampai Desember ini. Nah, ini kami sampaikan memang ada fluktuasi naik turun, tapi konfirmasi kita bahwa memang kata kuncinya adalah membangun kedisiplinan 3M dan mencegah kerumunan-kerumunan yang harus kita urai, sehingga kita harus memastikan bahwa pola penyebaran daripada COVID ini kan kita pahami bersama ya. Karena kontak terlalu berdekatan dan orang tidak disiplin menggunakan 3M. Nah, mudah-mudahan dari kasus ini, dari data ini,
kita bisa mengevaluasi di titik-titik mana kita akan intervensi. Tapi pada prinsipnya Satgas terus berupaya tidak akan kendor untuk melawan COVID ini sesuai dengan protap yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Lanjut. Saya ingin mengkonfirmasi dari awal bulan April sampai Desember. Total yang terkonfirmasi di Kabupaten Sintang sampai saat ini adalah 428 orang. Sembuh 383 orang. Yang sedang dirawat hari ini ada 78 orang dengan klasifikasi 18 yang dikelola di RIK dan ring, sedangkan yang bergejala ringan atau OTG itu 60 orang. Lanjut. Nah, ini sebaran per kabupaten. Jadi kita nanti kawan-kawan boleh ambil ya rilis kita ini. Jadi kita masih ada tetap ada 8 kecamatan yang terkonfirmasi COVID-19 ini. Nah, memang di Kecamatan Sintang yang paling banyak. Mudah-mudahan kita bisa mengoptimalkan upaya kita. Lanjut. Nah, mingguan ini pada tanggal Desember 9 Desember 16 Desember kita tetap melakukan tracing. Tracing kita ada rapid dan ada swab. Rapid yang kita lakukan di minggu ini 389 orang. Hasil yang reaktif 41 orang. Hasil yang non reaktif 348 orang. Sedangkan swab dalam minggu ini kita melakukan 156 orang. Hasil yang positif swabnya 45 orang, yang negatifnya 111 orang, dan minggu ini kita berhasil menyembuhkan pasien 21 orang, dan minggu ini pun kita tidak mengalami kasus meninggal. Sehingga sampai hari ini kasus meninggal COVID di Kabupaten Sintang masih 5 kasus. Lanjut, rapid test dan swab selama April dan Desember. Jadi kita masih berupaya ya melakukan tracing, karena semakin banyak tracing nih, memang kita semakin mengetahui mata rantai penyebarannya. Selama bulan April sampai Desember ini kita sudah melakukan rapid ke 22.608 orang. Bayangkan. Ya. Kemudian yang swab kita berhasil melakukan swab 7.691 orang. Jadi saya ulangi lagi, rapid test kita menembus 22.608 orang. Swab kita berhasil melakukan 7.691 orang. Lanjut. Nah, ini kita menjelaskan di Sintang ini kasus yang ada dengan yang meninggal itu tercatat 1,2%. Ya. Kemudian kita berhasil menyembuhkan pasien itu 93%. Ini upaya yang menurut kami di Satgas adalah upaya yang maksimal. Mudah-mudahan persentase ini terus kita pertahankan. Yang meninggal kita perkecil, kemudian tingkat kesembuhannya kita perluas. Lanjut. Dan pada kesempatan ini tidak bosan-bosannya untuk menyampaikan mari kedisiplinan 3M itu berkorelasi positif dengan tingkat konfirmasi. Semakin kita disiplin 3M, maka konfirmasinya akan menurun. Kalau kita longgar dengan 3M, maka konfirmasi itu akan bisa menaik. Ini butuh kerjasama kita semua untuk membuat masyarakat kita tetap disiplin 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan tambah lagi satu adalah menghindari kerumunan. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir.